Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Guchen Rahmawati dengan NPM 21150610009. Saya di sini akan menjelaskan mengenai keterkaitan program studi independen yang saya ambil dan mata kuliah yang saya konversi, di mana saya mengkonversi mata kuliah keamanan sistem informasi dan praktikum keamanan sistem informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya ikuti. Program yang saya ikuti merupakan studi independen bersertifikat atau SIB di PT Persentologics di Coding Indonesia yang merupakan salah satu PT atau mitra yang terdapat dan terdaftar di studi independen bersertifikat, di mana aktivitas yang diberikan oleh mitra di Coding Indonesia serta yang saya jalani selama mengikuti program SIB ialah mengikuti pembelajaran individu berupa course atau modul, lalu submission merupakan implementasi dari pembelajaran individu, dan terakhir adalah project akhir atau capstone yang merupakan syarat akhir kelulusan dari program yang saya ikuti, yang terbentuk dalam sebuah tim. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mata kuliah keamanan sistem informasi, di mana mata kuliah keamanan sistem informasi yang mempelajari mengenai bagian integral dari program studi yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi sistem informasi dari berbagai risiko keamanan. Begitu pula dengan praktikum keamanan sistem informasi, di mana praktikumnya akan lebih dalam membahas mengenai keamanan sistem informasi dan mempraktikkan bagaimana cara dan mengimplementasikan mata kuliah keamanan sistem informasi. Kemudian di sini adalah hubungan dengan mata kuliah keamanan sistem informasi dengan program yang saya jalani dan saya ikuti, di mana materi course atau modul yang saya pelajari, di mana materi-materi yang diberikan oleh mitra sebagai pembelajaran individu yang akan membantu saya untuk mengikuti, menjalani, hingga menyelesaikan program yang saya ikuti. Kemudian terdapat submission, di mana submission ini merupakan penerapan setelah menyelesaikan beberapa modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Contohnya seperti saya sudah mempelajari satu modul, kemudian terakhir ada tugas akhir, di mana tugas akhir itu berbentuk submission yang terdapat beberapa syarat, sehingga syarat tersebut harus kita penuhi karena sebagai syarat kelulusan kelas. Kemudian terdapat capstone project, di mana capstone project ini merupakan tugas akhir atau project akhir yang diberikan dari mitra sebagai syarat akhir untuk menyelesaikan program yang saya ikuti, di mana Project Capstone ini terdiri dari 5 anggota tim, di mana 5 anggota tim itu terdapat front end dan back end. Oke, di sini saya akan menjelaskan materinya. Materi yang diberikan oleh program SIB di Coding yang terkait dengan mata kuliah keamanan sistem informasi atau praktikumnya juga, yang mengenai penggunaan bundler seperti Bubble.js, di mana dapat membantu kami untuk menyelesaikan atau menyederhanakan pengembangan website dengan memungkinkan penggunaan fitur JavaScript terbaru tanpa khawatir dengan dukungan browser serta dari keamanan kode dari sisi audit keamanan, dan menerapkan automatic testing yang telah kami pelajari dan yang dapat terorganisir sehingga memudahkan membantu untuk meningkatkan keamanan perangkat lunak. Berikut merupakan submission, salah satu submission yang sudah saya kerjakan, di mana pada submission ini merupakan salah satu implementasi dari course atau modul yang telah diberikan. Kemudian saya implementasikan dan saya pelajari yang sudah saya pelajari sebelumnya, yang dimana saya mempelajari mengenai sedikit banyak mengenai BOM, Browser Object Model, kemudian DOM, Dokumen Object Model, dan web storage untuk mengelola datanya. Kemudian di sini kami sudah mengerjakan capstone project, di mana capstone project kami memilih mengenai perhitungan nutrisi, di mana kami mengambil untuk kesejahteraan masyarakat. Kami memilih untuk perhitungan nutrisi atau kami membuat namanya menjadi Nutrify.
di mana kami sudah menyelesaikan capstone project-nya dan kami sudah menerapkan proses pendekatan dengan keamanan sistem informasi dengan menggunakan bundle yang dapat membantu mendapatkan kode yang lebih mudah untuk dilakukan audit keamanan. Kemudian kami menggunakan automatic testing yang dapat menjadi bagian integral dari strategi yang kami buat untuk melakukan keamanan perangkat lunak atau website yang membantu mengidentifikasi dan mengurangi hingga mencegah kerentanan keamanan integrasi antara automation testing dan keamanan. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh dari kode yang sudah kami buat, di mana di sini kami membuat kode menggunakan eh, HTML, kemudian Tailwind untuk mempercantik tampilannya, kemudian kami menggunakan React.js, dan kami backend-nya menggunakan Express. Di sini kami juga menggunakan clean code, di mana clean code ini dapat membuat kode dengan bersih atau membuat kode yang bersih dan juga terorganisir, yang dimana dapat menambah atau membantu kami untuk meningkatkan keamanan perangkat lunak, karena dengan kode yang seperti itu atau kode yang bersih atau clean code akan dapat mudah dipahami oleh banyak pihak, baik itu pengembang dan pihak-pihak lainnya, sehingga yang terlibat dalam pemeliharaan perangkat yang kami buat dapat memungkinkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Kemudian dapat menghindari duplikasi kode, yang mana duplikasi kode ini dapat menghasilkan kerentanan jika terdapat perubahan kebijakan keamanan yang diperlukan. Serta juga dengan adanya clean code ini, maka akan mendorong manajemen error yang aktif termasuk penanganan kesalahan dan juga pelaporan error yang jelas. Tentunya ini akan membantu kami sebagai pengembang untuk merespon dan melihat masalah keamanan yang lebih mudah dan lebih baik. Sehingga untuk penyajian unit atau testing ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya, di mana kami mendukung praktik pengujian unit yang kuat, yang mana pengujian yang baik adalah bagian dari integral dari keamanan perangkat, karena memastikan bahwa perubahan pada kode tidak membawa resiko yang tidak diinginkan. Sehingga kami memakai clean code agar pihak-pihak yang membersamai dalam pengembangan website ini agar lebih mengerti dan mudah dipahami untuk keamanan audit dan lain-lainnya. Sehingga kami sudah menerapkan clean code tersebut. Kemudian kami juga membuat pendekatan terhadap keamanan sistem informasi, di mana kami membuat password di dalam sign up ini. Kami membuat passwordnya dalam bentuk karakter password sehingga akan disimpan ke dalam database. Sehingga password dapat aman karena kami menyiapkan untuk tipe password, sehingga password yang pengguna masukkan tetap aman, dan pengguna dapat mengkonfirmasi password tersebut sehingga terdapat perlindungan keamanan yang lebih daripada hanya memasukkan password saja. Ini untuk bagian sign up-nya, dan kemudian kami juga memiliki change password, di mana pengguna dapat mengganti password yang lama dengan yang baru. Ini merupakan pendekatan mengenai keamanan sistem informasi. Di sini kami sudah menyelesaikan mengenai website. Website kami yang berbentuk perhitungan nutrisi, di mana di sini terdapat
beberapa rekomendasi makanan untuk menunjang nutrisi bagi user. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.